Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Surya Atmojo. Hari ini saya akan membahas tentang Flutter. Mari kita kenalan dulu dengan Flutter. Flutter adalah salah satu framework atau software development kit untuk pengembangan aplikasi mobile yang dapat berjalan di sistem operasi iOS dan Android. Flutter diciptakan oleh Google dan dirilis pertama kali pada Mei 2017 untuk versi alpha. Pada Desember 2018, Google meluncurkan Flutter versi 1 untuk versi stabilnya. Flutter menggunakan bahasa pemrograman Dart yang juga diciptakan oleh Google dan dirilis pertama kali pada Oktober 2013. Flutter merupakan framework baru yang dirancang untuk mempermudah dan mempercepat proses pembuatan aplikasi mobile. Dengan Flutter, kita hanya perlu mempelajari satu bahasa pemrograman Dart untuk bisa membuat aplikasi mobile yang dapat berjalan di dalam dua sistem operasi iOS dan Android. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sharing tentang apa saja yang perlu dipersiapkan jika kita ingin membuat aplikasi dengan Flutter. Mari kita simak tutorialnya. Nah, untuk membuat aplikasi dengan menggunakan bahasa Flutter, yang perlu kita siapkan pertama kali adalah kita download dulu Flutter-nya. Nah, Flutter bisa di-download di flutter.dev ya, di website ini. Nanti teman-teman bisa langsung tekan tombol Get Started di sini, kita klik seperti ini. Nah, di sini nanti bisa teman-teman download mau yang sistem operasinya Windows, macOS, Linux, atau Chrome OS. Nah, misalnya kita pengguna Windows ya, kita klik saja Windows seperti ini. Nanti akan muncul halaman website seperti ini, lalu kita klik saja di sini Flutter Windows 1.20.2 stable zip ya. Jadi ini nanti kita download. Nah, jika sudah berhasil kita download, nanti akan ada file zip ya, file zip seperti ini, Flutter Windows 1.20.2 stable ya. Ini kita siapkan dulu filenya. Berikutnya yang perlu kita siapkan lagi adalah tentu saja kita download Android Studio-nya ya, Android Studio-nya di developer.android.com/studio. Nanti di sini ada menu untuk kita mendownload Android Studio-nya, ada tombol di sini download Android Studio. Kita klik saja. Nanti akan setelah selesai download nanti akan ada file hasil download kita tadi, Android Studio seperti ini ya. Berikutnya yang perlu kita siapkan adalah Visual Studio Code ya. Ini tempat atau aplikasi yang paling nyaman untuk kita nanti mengetik coding kita ya, mengetik coding kita. Kebetulan di sini saya lebih nyaman untuk menggunakan Visual Studio Code. Setelah kita download nanti ada file seperti ini, VS Code Setup x64 ya. Nah, ini ada tombol download, kita klik aja nanti di sini. Berikutnya yang perlu kita siapkan lagi adalah emulator. Teman-teman sebenarnya nanti bisa menjalankan aplikasi hasil dari build Flutter-nya di HP-nya masing-masing, atau supaya tidak harus kita mencolokkan kabel di handphone atau HP kita, lebih baik kita pakai emulator. Itu pun jika spesifikasi laptop dari teman-teman semuanya mumpuni untuk menjalankan emulator. Nah, di sini saya menggunakan emulator Genymotion ya, Genymotion. Nah, di sini teman-teman nanti tinggal download aja. Nah, ini ada tombol download. Nah, ini nanti setelah di-download ada file seperti ini, Genymotion 31.1 vbox.exe, ini nanti kita install. Berikutnya, cara instalasi dari Flutter sendiri adalah dengan cara kita ekstrak Flutter Windows ini ya. Di dalamnya ada folder Flutter, ada folder seperti ini. Kita ekstrak, kita taruh di C. Kebetulan di sini saya sudah mengekstraknya Flutter ya, seperti ini. Flutter saya taruh di C. Saya taruh di C. Setelah itu, jika sudah kita install,
Jangan lupa teman-teman mengeset ya sistem environment variabelnya ya. Nah, caranya adalah masuk ke Windows, ketik aja di sini edit environment, edit the system environment ini ya. Kita klik. Setelah itu nanti kita pilih environment variable. Nah, di sini ada path ya, user variables for ya, ini namanya siapa? Asus gitu kebetulan. Path. Nah, kita klik new. Kita klik new sehingga nanti jika berhasil kita tambahkan, kita klik new, kita isi dengan C flutter bin ya, ini ya. C flutter bin. Jadi arahkan path-nya ke C flutter lalu folder bin di sini. Nah, ini kita bisa copy aja, kita tambahkan di settingan environment variabelnya. Setelah itu oke. Ya. Berikutnya adalah sistem variabelnya juga sama. Ada path di sini. Path-nya jangan lupa di set. Saya double klik di situ. New ya. Nanti C flutter bin. Tambahkan ya. Tambahkan. Jadi cara menambahnya cukup gampang kok. Kita klik new. Seperti ini kita copy aja langsung. Oke. Itu untuk menyiapkan engine Flutter-nya dan settingan path-nya. Nah, jika langkah-langkahnya sudah benar, kita bisa buka command prompt cmd ya. Kita bisa buka command prompt. Setelah itu kita ketikkan aja di sini flutter min version. Nah, ini jika kita sudah benar langkah yang sudah kita coba dari awal tadi, ketika kita mengetikkan flutter min version, maka kita tunggu sebentar. Nah, akan muncul seperti ini. Flutter 1.20.2 channel stable, bla 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 dan seterusnya. Oke, ini langkah untuk mempersiapkan Flutter. Berikutnya adalah kita siapkan Android Studio-nya. Tentu saja kita install ya, kita install Android Studio-nya tadi. Android Studio-nya jangan lupa sudah kita install. Setelah kita install, teman-teman nanti bisa men-setting ya, bisa men-setting. Saya tadi udah menyiapkan Android Studio-nya ya. Kita bisa men-setting configure di sini. Kita klik configure, lalu kita pilih plugin. Nah, jangan lupa diinstal juga plugin untuk Flutter dan Dart ya. Kita ketikkan aja Flutter seperti ini, Flutter. Nah, kita install semuanya. Ya, kita install semuanya. Klik, kita install semuanya. Kebetulan di sini ada Flutter App Template Generator, ini sudah saya install, Flutter Enhancement Suite sudah saya install, dan seterusnya banyak di sini yang sudah saya install. Nah, setelah plugin Flutter ini kita install juga Dart, ya, Dart seperti ini. Ini Dart juga diinstal. Oke, ini cukup. Nah, berikutnya, setelah kita install Android Studio, kita bisa install lagi yang namanya Visual Studio Code ya, sebagai text editornya. Visual Studio Code di sini. Ya, Visual Studio Code. Nah, setelah masuk ke Visual Studio Code, jangan lupa kita pilih ke extension ya. Setelah kita install Visual Studio Code-nya, habis itu kita jalankan aplikasinya, kita masuk ke extension. Kita masuk ke extension, lalu kita ketikkan aja di sini Flutter. Nah, kita tambahkan extension Flutter. Nah, di sini diinstal aja Flutter ini, kita install ya, install extensionnya Flutter 3.13.2 kalau untuk yang saya pada saat video ini dibuat. Berikutnya ada awesome Flutter snippet, Flutter file, ini saya install semua. Ada Flutter INTL, ini belum saya install ya. Nah, tinggal kita klik install gitu aja. Lalu ada Flutter Stylizer, ya, Stylizer. Lalu ada Flutter Helper, belum saya install. Ya, setelah Flutter extension ini kita install, kita bisa tambahkan lagi extension Dart, ya, extension Dart. Nah, di sini ada beberapa juga sudah saya install. Dart 3.13.2, Dart import dan seterusnya. Nah,
teman-teman silakan install extension. Ini pluginnya ya, ibaratnya kayak pluginnya Visual Studio Code seperti itu. Nah, jika sudah, kita bisa mencoba mencek ya, kita cek dulu. Kita balik lagi ke Visual Studio Code. Kita cek apakah persiapan yang sudah kita install tadi itu sudah siap untuk kita menjalankan atau membuat aplikasi menggunakan Flutter. Nah, caranya adalah dari CMD kita ketikkan perintah Flutter, ya, Flutter Doctor seperti ini, enter. Nah, jika langkahnya sudah benar, di sini ada Flutter Channel Stable dicentang nama dia, Android Toolchain ya dicentang, lalu ada Android Studio dicentang juga, VS Code 64-bit Edition version dicentang, Connected Device. Connected Device ini kebetulan saya sudah menjalankan ada dua ya, Connected Device dua available. Kebetulan laptop ini terhubung dengan handphone ya melalui kabel data, dan saya menjalankan ini Genymotion ya. Genymotion sudah saya jalankan emulatornya. Nah, ini dia. Oke. Nah, sekarang adalah kita mencoba membuat project baru dengan Flutter. Caranya adalah kita masuk ke Visual Studio Code seperti ini. Oke. Lalu kita masuk ke View, Command Palette ya, Command Palette. Lalu kita pilih Flutter, kita ketikkan Flutter. Nanti di sini ada otomatis Flutter New Project seperti itu ya. Kita klik. Nah, masukkan nama aplikasi yang akan kita buat. Misalnya di sini kita kasih nama coba_flutter. Seperti ini. Lalu kita tekan enter. Nah, kita mau simpan di mana? Saya simpan di C, dokumen. Saya punya di sini folder Flutter Project ya. Sini, select a folder to create the project in. Ya, kita klik. Oke, kita tunggu dulu. Ya, biarkan saja dulu, kita tunggu dulu. Kita tunggu. Oke. Ya. Ini ada Flutter Stylizer. Oke, Samsung. Ini sudah. Nah, jika sudah, cara menjalankannya, oh ya, kita bisa mencek lagi ya. Kita cek lagi di terminal. Terminalnya kita bisa jalankan di Visual Studio Code-nya. Terminal, new terminal ini. Control Shift ya, Control Shift. Ketik ini ya. Nah, seperti ini. Nah, kita bisa ketikkan juga di sini Flutter Doctor seperti ini. Lalu kita tekan enter. Kita tunggu. Oke, sudah centang semua. Kita bisa langsung run ya. Run di sini di atas ya. Ada file, edit, selection, view, go, run ya. Run. Nah, kita bisa shortcut F5 atau kita klik aja start debugging. Ya, kita klik lagi start debugging. Seperti ini. Oke, kita tunggu dulu. Harusnya nanti masuknya ke Genymotion-nya. Kita tunggu. Running Gradle Task Assemble Debug. Kita tunggu. Agak lama ya, kita tunggu. Harusnya masuknya di Genymotion. Kita tunggu dulu. Oke, build. Oke, jalan ya.
Flutter demo homepage. Ya, kita berhasil membuat sebuah project Flutter. Ya. Sini ada Flutter demo homepage. You have pushed the button this many times. Kalau kita klik, ada counternya. Oke teman-teman, jadi cukup mudah ya untuk kita menginstal dan mempersiapkan Flutter sehingga kita nanti bisa membuat aplikasi dengan Flutter atau bahasa pemrograman Dart. Sekiranya menurut teman-teman tutorial ini sangat bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.